Pidato wisuda oleh Rektor Inisnu Temanggung yang terhormat Bapak Dr. Haji Muh Baihaqi Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Koordinator Kopertais 1110 Jawa Tengah, dalam hal ini yang rawuh Bapak Dr. Ruswan yang kami hormati, Ketua LPTNU Jawa Tengah Profesor Dr. Muzakir Ali yang kami hormati, Bupati Temanggung, dalam hal ini Asisten Ahli Pak Joko yang kami hormati, Rois Suriah BCNU Temanggung Bapak Kiai Haji Yakub Mubarak, Ketua Tanfidiyah BCNU Temanggung Bapak Kiai Haji Furqon Masyuri, Ketua Dewan Pengurus BPP Inisnu Temanggung Bapak Dr. Andes Nur Mahsun MSI yang kami hormati, Direktur Akper Al-Kautsar Temanggung yang kami hormati, Senat Institut Islam Nahdlatul Ulama Inisnu Temanggung yang kami hormati pula, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, para Kapoldi yang ada di Inisnu Temanggung, juga semua dosen yang kami hormati, Sivitas Akademika Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung yang kami hormati, para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula, tidak lupa para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, orang tua dan wali wisudawan, wisudawati yang kami hormati pula. Sebelum kami menyampaikan sambutannya, marilah kita memohonkan kepada tadi yang sudah disebutkan, Ananda Cipto Asmorogiri Supangat, yang 10 hari yang lalu ketika mengurus administrasi di kampus dari Banjarnegara 2 hari di Temanggung dan dibawa ke RSUD Temanggung, sampai di RSUD ditimba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal perbuatannya, amal kebaikannya, saya meyakini adalah syahid. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para wisudawan, wisudawati, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat karunia hidayah dan ridhonya, sehingga pada hari Selasa 25 Januari 2022 kita dapat melaksanakan wisuda sarjana S1 yang ke-27 Angkatan 1
sebanyak 80 mahasiswa program sarjana Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung berjalan lancar. Meskipun banyak kendala di masa new normal yang masih belum normal 100%, karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap bersyukur pada Allah. Semua urusan kita dilancarkan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan. Sholawat dan salam teriring kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya. Wisudawan, wisudawati dan hadirin yang berbahagia. Pada tahun 2021 kita mengalami sejarah yang berharga berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 324 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 Setainu beralih bentuk menjadi INISNU Temanggung melalui penyerahan KMA nomor 324 tahun 2021 pada 15 Juni 2021. Alih bentuk tentu bukan perkara mudah karena membutuhkan syarat mutlak dan syarat tambahan dari kementerian dan Ban PT. Seperti pemenuhan jumlah program studi, status akreditasi, jumlah dosen tetap dan mahasiswa, sarana dan prasarana, aset dan lainnya, semua sudah terlalui oleh INISNU Temanggung pada tahun 2021. Alih bentuk tentu menjadi indikator bahwa INISNU Temanggung adalah kampus yang bermutu dan sehat. Pada tahun 2020 kemarin, awal kali pengajuan proposal alih bentuk ada 78 PTKIS se-Indonesia yang mengajukan alih bentuk. Begitu proses sudah jalan, akhirnya dari 78 PTKIS hanya lolos 7. Hal ini termasuk Setainu Temanggung yang beralih status menjadi INISNU Temanggung. Pada tanggal 12 Maret 2021, 5 berhasil lolos dan layak mendapat KMA alih bentuk. Selain INISNU Temanggung, PTKIS meliputi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, dan Institut Agama Islam Nahdlatul Tolab Sampang. Alur usulan tentu tidak sederhana karena harus melalui 7 tahapan, mulai dari pendaftaran, persetujuan pendaftaran, melengkapi dokumen, persyaratan, verifikasi dan validasi, penilaian, visitasi, penerbitan SK, dan publikasi. Alih bentuk ini tentu bukan sekedar euforia, namun harus diimbangi dengan akselerasi mutu dan capaian kinerja INISNU. Sejak dilantik jajaran rektor dan pimpinan, di bawahnya telah melaksanakan berbagai perencanaan dan gerakan. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi target jangka panjang dari PCNU dan BP2 INISNU Temanggung, yaitu menjadi Universitas Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kita lakukan penguatan manajemen kelembagaan dengan pembudayaan, pembiasaan budaya organisasi, budaya nilai, budaya mutu, dan budaya kerja. Hal ini terbukti dalam 1 tahun ini kami dapat beralih bentuk dan pelayanan kami mendapat kategori wajar dari akuntan publik. Yang kedua, mendesain distingsi atau perbedaan karakteristik INISNU dengan perguruan tinggi lain melalui paradigma keilmuan yang dibangun, yaitu collaboration of science, takatuful ulum. Kolaborasi ini dengan model paradigma integrasi, kolaborasi,
dan metafora ketupat ilmu. UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta memiliki paradigma keilmuan integrasi interkoneksi dengan metafora jaring laba-laba atau spider web. UIN Malang memiliki paradigma keilmuan integrasi dengan metafora pohon ilmu. UIN Sunan Ampel memiliki paradigma keilmuan integrasi dengan metafora menara kembar tersambung atau integrated twin towers. Dan UIN Wali Songo memiliki paradigma keilmuan unity of science atau wahdatul ulum. Dengan metafora intan berlian ilmu, maka INISNU Temanggung memiliki model paradigma integrasi kolaborasi atau paradigma keilmuan collaboration of science atau takatuful ulum, kolaborasi ilmu dengan metafora ketupat ilmu. Yang ketiga, penguatan mutu akademik, dosen dengan mendorong akreditasi dan dosen-dosen untuk studi lanjut. Sampai saat ini alhamdulillah ada 5 doktor dan 12 kandidat doktor, baik dengan beasiswa 5.000 doktor, beasiswa LPDP, beasiswa pergunu maupun studi mandiri. Yang keempat, penambahan 2 prodi. Prodi magister atau S2 pasca sarjana pada tahun ini dan prodi S1 untuk tahun depan. Yang kelima, integrasi perkuliahan dengan kegiatan penelitian, pengabdian, magang profesi, dan studi proyek. Semua mahasiswa sekarang boleh tidak mengambil skripsi karena berdasarkan pedoman akademik terbaru ada tugas akhir non skripsi berupa artikel ilmiah di jurnal Sinta 1-3, Scopus Q1 sampai Q4, buku ber-ISBN dan hak cipta, karya seni dan teknologi, hak paten, kejuaraan tingkat nasional dan internasional sebagai pengganti skripsi. Tahun 2021 dosen INISNU telah lolos hibah dari BRIN dan Litab Dimas. Tahun 2021 ada 6 dosen. Ada 5 kelompok yang lolos hibah Litab Dinas Kementerian Agama tahun 2022. Yang keenam, penambahan fasilitas seperti gedung perkuliahan, perpustakaan, balai latihan kerja, podcast atau bujasera, toko warung hijau, layanan pos, dan MI unggulan akan kami buka tahun ini sebagai laboratorium untuk menunjang PIAUD atau TKLPIS. Tahapan-tahapan percepatan itu tentu kami selaraskan dengan visi INISNU, yaitu unggul dan terdepan dalam kolaborasi keilmuan dan keislaman yang bersumber pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan sains. Selain itu juga kami mulai dengan penguatan pada aspek tata pamong dan tata kelola, manajemen SPDM, SDM, kurikulum keuangan, sarpras, penelitian, pengabdian, dan luaran perguruan tinggi. Tahapan-tahapan percepatan ini kami lakukan sesuai prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru untuk yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi amanat bagi kami dalam memajukan INISNU yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi Sofwan. Wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, lulus S1 tentu bukan episode akhir dalam pengembaraan akademik. Silahkan melanjutkan studi. Kami siapkan program S2 tahun ini, sebab menuntut ilmu tentu dari ayunan hingga liang lahat. Apalagi eranya sekarang adalah era masa orang senang sekolah formal, senang kuliah formal. Maka Anda jangan sia-siakan waktu setelah lulus mumpung masih muda. Sebagai alumni INISNU,
Bahagiakanlah kedua orang tua Anda, hormatilah mereka. Jangan lupa alma mater tercinta. Jalin komunikasi yang baik. Wartakan kepada siapa saja bahwa Anda adalah alumni yang berkualitas. Semoga ilmu Anda menjadi berkah bagi diri Anda sendiri dan juga orang tua dan masyarakat sekitar. Jagalah nama baik kampus, karena ke depan kalian akan rindu masa-masa di INISNU. Mari bersama-sama memajukan INISNU dari sisi mana saja sesuai kapasitas masing-masing untuk menuju good university governance. Sebelum saya akhiri, akan saya bacakan pantun. Pergi ke Parakan bertemu Baihaqi. Pergi ke INISNU bertemu Baidowi. Selamat untuk wisudawan wisudawati, semoga sukses mengejar mimpi. Pergi ke PCNU naik Avanza, ke Gedung Juang naik Xenia. Alumni INISNU harus berguna, harumkan Islam, NU dan Indonesia. Mobil Brio, mobil Yaris, mobil City, mobil Innova. Itulah nama-nama mobil. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.